Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Elisa Cahyani, NPM 10060319077. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas fitofarmaka yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Uji Aktivitas Antidiabetes Infusa Daun Salam terhadap kadar glukosa darah mencit putih jantan yang diinduksi glukosa. Daun salam memiliki nama ilmiah Syzygium polyanthum. Daun salam memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Misalnya, orang Sunda menyebutnya sebagai salam, orang Lombok menyebutnya sebagai joat, sementara orang Jawa menyebutnya sebagai malanting. Kemudian ada latar belakang, di mana menurut WHS 2022, diabetes mellitus masih menjadi permasalahan global. Penyakit ini merupakan penyebab kematian terbanyak ketiga setelah kanker dan kardiovaskular, di mana penduduk yang terkenanya itu di rentang 30-70 tahun. Di Indonesia, menurut data Riskesdas tahun 2018, terdapat peningkatan angka prevalensi diabetes yang cukup signifikan, yaitu dari 6,9% menjadi 8,5% di tahun 2018, sehingga dapat dikatakan jumlah penderita di Indonesia mencapai lebih dari 16 juta orang. Hal itu terjadi kemungkinan karena pola hidup yang tidak sehat. Pengobatan secara tradisional dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman obat yang memiliki senyawa yang berkhasiat sebagai antidiabetes. Tanaman yang berkhasiat sebagai diabetes mellitus merupakan tanaman yang mengandung senyawa yang dapat merangsang kelenjar endokrin sehingga mempengaruhi proses hormon dan mengubah proses fisiologi organ tubuh. Kandungan kimia pada daun salam yaitu tanin, minyak atsiri, sitral, eugenol, zat warna, dan flavonoid. Senyawa flavonoid yang terkandung dalam daun salam merupakan salah satu golongan senyawa yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengujian apakah infusa daun salam dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit putih jantan yang diinduksi oleh glukosa dengan metode TTGO, tes toleransi glukosa oral. Selanjutnya terdapat hasil pengujian, di mana pada penelitian tersebut diuji screening fitokimia daun segar dan infusa daun salam. Hasilnya yaitu daun salam terdapat kandungan metabolit sekunder alkaloid, flavonoid, saponin, dan fenolik, baik di daun segar maupun di infusanya. Kemudian terdapat grafik penurunan glukosa darah mencit. Penurunan kadar glukosa darah dimulai pada menit ke-60, 90, dan 120 setelah diinduksi. Pada menit ke-90 dan 120 terlihat bahwa kadar glukosa darah mencit yang diberi glibenclamid sudah kembali normal. Selanjutnya, terdapat mekanisme aksi dari senyawa yang diduga menjadi antidiabetes pada daun salam, di mana penurunan kadar glukosa dalam darah pada mencit disebabkan oleh kandungan senyawa minyak esensial, tanin, flavonoid, serta terpenoid. Flavonoid yang terkandung dalam daun salam merupakan golongan senyawa fenol yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. Senyawa flavonoid yang terkandung dalam daun salam diketahui merupakan salah satu golongan senyawa yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. Flavonoid di dalam daun salam mempunyai khasiat sebagai antioksidan, di mana antioksidan tersebut dapat menangkap radikal bebas penyebab kerusakannya sel beta pankreas, sehingga antioksidan tersebut mampu melindungi sejumlah sel-sel beta yang masih normal dan memungkinkan terjadinya regenerasi sel-sel beta yang masih ada melalui proses mitosis. Maka dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan,
daun salam dapat berpengaruh terhadap penurunan kadar glukosa darah yang diujikan terhadap mencit putih jantan yang diinduksi glukosa secara oral. Dengan konsentrasi 10%, 20%, dan 40% merupakan konsentrasi infusa daun salam yang dapat menurunkan kadar glukosa darah pada mencit yang diinduksi glukosa secara oral. Ini adalah sumber yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.